bahwa di era Belanda dulu itu pada tahun 1600-an itu pertama Belanda masuk ke Sumatera itu di Tulang Bawang sini. Oh gitu. Ya, jadi mereka lewat sungai berarti ya? Ya, karena memang Tulang Bawang ini dulu aslinya itu semua itu melalui Sungai Tulang Bawang. Sungai Tulang Bawang. Ya. Jika nanti Dadang Allah kasih kesempatan untuk jadi kepala daerah di sini, apa yang akan Dadang lakukan untuk Kota Tua ini? Tentunya sangat bersinergi ya dengan rakyat ya. Rakyat kadang-kadang terkendala kita itu adalah pemerintah punya keinginan begini, tetapi karena minimnya komunikasi dengan masyarakat akhirnya terjadi benturan. Saya pikir kalau padahal niatnya bagus sebetulnya ya. Ini tinggal bagaimana membangun komunikasi. Sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibun. Ya pun. Kita berjumpa pemirsa dalam program kami Lampung Memilih. Kali ini kami berada di Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di Kibang Strat 1. Mungkin pemirsa ada yang bingung nih, kenapa sih kalau di Menggala itu pakai strat? Itu bahasa Belanda dulu konon kabarnya. Strat 1, strat 2, strat 3, tapi tetap dipakai hingga saat ini. Bagus kan? Kali ini kita kembali bersama dengan bakal calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Dharma Wijaya. Assalamualaikum Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Dadang. Ya. Tapi suasana kali ini begitu cukup menyentuh dan haru ya. Kita ada di dalam rumah. Rumah ini yang sangat dijaga sekali, apa tuh namanya, keasliannya sebagai salah satu rumah adat Menggala. Iya, ini masih banyak pernik-perniknya nih, Dang. Betul. Banyak sekali ini peninggalan sejarah. Soalnya. Iya, betul. Ini mungkin menurut Dadang ini sebenarnya kalau orang Menggala asli sebaiknya harus nggak sih menjaga yang kayak gini nih, warisan yang nggak muncul lagi loh sampai sekarang nih, kayak barang-barang di belakang kita ini. Ya, mungkin kalau boleh saya informasikan, keturunan saya pun dari sini. Ya, dari Buai Bulan ya. Buai Bulan. Ya, Buai Bulan, warga negara. Lebih terkenal kalau di luar itu lebih terkenal dengan warga negara. Oke. Ya, warga negara. Dan alhamdulillah kakek saya juga cikal bakalnya dari sini, ya Sultan Bandar Marga. Oh ya. Ya, Sultan Bandar Marga itu keluarnya dari sini satu tahta lah gitu ya, satu garis gitu ya dengan warga negara. Nah, kalau cikal bakalnya benar ya itu ini harus kita jaga betul ini karena banyak sekali warisan-warisan ya para senior sesepuh ya artinya yang betul-betul aslinya. Betul. Dan nggak bisa didapat loh, nggak bisa dicari loh jualannya. Ya betul. Sekarang sudah hampir punah. Hampir punah. Ini nggak bisa dinilai dengan rupiah ini. Ya, betulnya nilai betul sejarahnya sekali. Itu yang mahal ya. Betul. Bahkan di sini juga ada satu Al-Quran yang usianya melebihi dari 200 tahun ya. Tetapi cikal bakalnya pun kita tidak tahu. Ya, tidak tahu sejarahnya. Tapi masih dipelihara baik. Masih dipelihara dengan baik gitu ya. Artinya masih bisa. Kita cuma karena memang sudah usia ya, usia ini perlu kita jaga. Dirawat. Kalau mau dibuka itu super hati-hati. Nah, ini Dang kaitannya kenapa saya mengawali dengan sedikit mengorek sejarah Tulang Bawang. Ada satu misi dari Dadang ini adalah memperkuat Tulang Bawang sebagai tujuan wisata unggulan. Nah, itu bisa dijelasin nggak? Terus keterkaitannya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya ini gimana, Dang? Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Artinya ini bagian daripada budaya. Nah, salah satu target saya adalah bagaimana membangun suasana budaya itu menjadi satu objek wisata, ya objek wisata. Nah, harapan saya ini mudah-mudahan seluruh keluarga besar kita di Buai Bulan ya, kemudian warga negara semua dapat menyetujui. Ini kita jadikan heritage, ya, heritage, kemudian kita jadikan cagar budaya. Nah, sehingga ini betul-betul bisa kita jadikan satu aset ya, bagi pemerintah daerah. Untuk membuktikan bahwa Tulang Bawang itu memiliki ciri khas tersendiri ya. Mulai dari bentuk rumahnya, desain rumahnya, kemudian perlengkapan yang ada ya, kemudian benda-benda pada saat
perperangan gitu Iya, ya. benar, Ini benar. masih ada tombak, masih ada macam-macam Iya, ya, betul, masih betul. banyak. Dan kemudian alhamdulillah ini keasriannya masih dijaga. Masih sangat terjaga. Iya, masih terjaga walaupun Kayunya pun masih kayu asli juga nih ya, kayaknya. ya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit yang pernah saya dengar dari kakek saya maupun orang tua saya, ya, bahwa di era Belanda dulu itu pada tahun 1600-an itu pertama Belanda masuk ke Sumatera itu di Tulang Bawang sini. Oh gitu. Ya, jadi mereka lewat sungai berarti ya? Ya, Oke. karena memang Tulang Bawang ini dulu aslinya itu semua itu melalui Sungai Tulang Bawang. Sungai Tulang Bawang. Ya. Oke, Jadi wah. mungkin itu sejarah yang perlu kita Sejarahnya, tata kembali ya, betul. artinya keasriannya, kemudian ke ke arah budayanya itu perlu kita bangkitkan kembali. Terus gini, Kabupaten Tulang Bawang ini Kota Menggala ini kan kota yang tua ya, maksudnya yang pertama sekali ada. Tapi banyak orang bilang kenapa perkembangannya justru lebih maju unit 2 daripada Kota Menggalanya sendiri. Nah, kira-kira menurut Dadang dalam sisi pembangunan kota ini ada yang salah nggak atau gimana kira-kira? Saya pikir tidak ada yang salah ya, artinya kita juga harus melihat karena ini kota tua memang ini agak Riskan mungkin. bukan riskan ya, tetapi karena cikal bakalnya ini kota tua ya, jadi memang perlu sentuhan khusus ya. Oke. Ya, kalau untuk unit 2 itu memang pusat bisnis. Pusat bisnis ya. Pusat Jadi bisnis. pengelolaannya juga beda lah Ya, gitu pengelolaannya ya. beda. Jadi sentuhan-sentuhan budaya itu cenderung di Tulang Bawang. Oke. Namun untuk bisnis tentunya di wilayah sana. Kenapa? Ya mohon maaf saya tidak membeda-bedakan etnis ya. Pada tahun 1963 saya belum lahir saat itu, Tulang Bawang telah menerima ya transmigrasi dari banyak dari berbagai wilayah di Indonesia. ya. Dan kita di Tulang Bawang ini multi etnis. Sampai saya waktu itu masih ingat ya, di tahun 80-an sampai 84 itu belum ada jembatan. Ya, jadi masih untuk lari ke wilayah itu masih menggunakan kapal. Oh iya. Ya, jadi truk-truk atau bis atau diangkut pakai mobil kapal. diangkut pakai kapal untuk menyeberangi. Iya. Itu yang dulu disebut cakat. Jadi waktu itu kita sampai saat sekarang masih ada, cuman tidak terawat lagi. Itu pelabuhan. Ya. Iya. Jadi kita sebenarnya punya itu pelabuhan ya. di Bugis sana, di kampung Bugis sana itu ada pelabuhan dan itu ada sejarah, itu ada sejarahnya ya. Jadi multi etnis, faktor utama dari saudara-saudara kita dari Bugis itu berlayar dan disitulah, dan mereka membentuk satu komunitas, akhirnya menjadi kampung Bugis. Mungkin mereka berawal dari perdagangan dulu bisnisnya ya. Betul. Jadi pusat perdagangan memang ada di Tulang Bawang sini. Wah, menarik ya Kabupaten kalau kita mengorek bagaimana sejarah munculnya Kota Menggala atau kota di daerah Tulang Bawang ini menarik sekali. Terus gini Dang, masih terkait tentang kota tua ini. Jika nanti Dadang Allah kasih kesempatan untuk jadi kepala daerah di sini, apa yang akan Dadang lakukan untuk kota tua ini? Ya, kota tua ini saya berpikir harus jadi kota budaya, ya, kota budaya, dan kita harus bangkitkan kembali budaya-budaya Tulang Bawang. Di Tulang Bawang ini ada 4 marga, ya kita yang pertama itu adalah Tegamoan, kemudian yang kedua itu adalah mungkin agak acak ya, Tegamoan, Buai Bulan, Suai Umpu, dan Buai Aji. Jadi ada 4. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita bangkitkan. Namun sekarang itu kan sudah multi etnis. Ya, kita tidak bisa lagi, kalau saya cenderung ya, ini budaya khusus untuk tadi 4. Tetapi 4 ini pun tidak boleh menutup diri terhadap seluruh budaya-budaya yang ada. Karena apa? Karena kita sudah tidak bisa lagi kalau jas merah tetap harus kita jaga ya. Betul. Artinya multi etnis dari Jawa tetap dong dia keturunan. Tetapi kan mereka sudah ada di sini. Mereka menyesuaikan. Ya. Nah, tinggal mereka ayo bersama-sama bergabung dengan Megopa. Ya, Megopa. Ini sebutan untuk 4
empat marga tadi ya, okay, itu Megopa ya. Dan bersatu, kita tidak lagi memperhatikan mereka suku apa, agama apa, tetapi bergabung di dalam satu kesatuan budaya Tulang Bawang. Kalau saya menyebutnya tidak lagi budaya Menggala, tetapi budaya Tulang Bawang. Ya. Jadi tidak hanya Kota Menggala saja gitu, jangan sampai salah ya nanti. Ya, memang Tulang Bawang ini Menggala di sini khususnya ini super unik ya. Unik sekali, artinya masyarakatnya memang dari awal itu yang sangat kental itu adalah satu agama, kedua budaya. Nah, agama ini tidak ada tawar-menawar ini. Ya, jadi ini yang perlu kita jaga juga kelestarian daripada masyarakat Tulang Bawang. Oke. Begitu kompleksnya ya di Tulang Bawang ini tadi, etnisnya campur-campur, terus tapi semuanya itu memang semuanya harus bisa dirangkul nanti oleh pemimpinnya yang akan datang ini supaya bisa lebih membuat Tulang Bawang lebih maju. Memang saya sedikit tertarik untuk membahas tentang Kota Tua ini. Sepertinya ya seperti banyak orang luar bilang, ini adalah potensi yang besar gitu untuk Tulang Bawang bisa membuat Kota Tua ini menjadi salah satu destinasi wisata mungkin, wisata apa tuh namanya, bukan wisata religi ya, tapi lebih ke budaya gitu, dan tidak semua daerah memiliki seperti ini. Gimana tuh, Dang? Betul, jadi Tulang Bawang ini seharusnya jadi betul-betul wisata budaya ya. Jadi budayanya ya tadi ada 4 marga tadi. Di samping itu juga di Tulang Bawang ini cukup banyak juga ya, artinya religi ya, religi. Jadi ini harus kita bangkitkan kembali dalam rangka yang pertama adalah untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi lokal ya. Lokal dengan adanya orang berwisata ke Tulang Bawang, ke Menggala khususnya, tentunya UMKM ya, milenial segala macam itu bisa berkarya ya, bisa berinovasi di dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi di lokal. Apakah ini juga menjadi salah satu visi dari Dadang ya? Betul. Saya berpikir ini bagian daripada visi dan misi saya ya. Ya, artinya yang pertama itu adalah tingkat kemajuan ya. Maju ini harus terus kita bangkitkan untuk pertumbuhan ekonominya. Nah, kemudian di misinya juga cukup jelas ya soal budaya ya. Nah, untuk target-target wisata tentunya bagaimana menumbuhkan budaya ini bisa hidup ya, bisa berkembang, bisa maju tentunya ya melalui seni ya. Jadi kita tidak bisa juga keluar dari persoalan seni ya. Jadi kemudian saya sih berharap nanti kalau memang Tuhan meridhoi saya untuk jadi pemimpin di Tulang Bawang, ini kita akan coba berkomunikasi dengan masyarakat adat di sini untuk kita menentukan mana nih rumah-rumah adat yang bisa kita jadikan hermitage. Jadi melibatkan mereka untuk rembuk dulu ya. Artinya seperti rumah-rumah di Tulang Bawang ini di Menggala khususnya ya, ini kan banyak sekali coba itu jendela-jendela terbuka, jadi kita nggak perlu AC lagi ya, walaupun alami sekali ya, sangat alam ya. Jadi ini juga soal target pemerintah ya, artinya mengurangi persoalan emisi. Ya, benar-benar. Ini kursi dari tahun berapa nih usianya kira-kira nih? Seumur rumah ini umurnya? Ya. Masya Allah, hanya 300 tahun ini. Sudah 300 tahunan, jauh sebelum kakek saya lahir, ya. Jadi sudah ada, gitu loh. Jadi ya itulah. Saya berharap. Memang beda mungkin ya, ketika orang yang berkeinginan untuk menjadi kepala daerah di satu tempat itu memang lahir di sini, memang ruhnya jadi beda gitu ya. Iya. Semangatnya beda dan keinginannya jadi lebih beda juga mungkin ya. Jadi memang saya dilahirkan di Tulang Bawang ya. Nah, hanya memang berkarya 40 tahun terakhir saya berkarya di Jakarta ya, artinya. Tetapi kembali lagi saya tetap selalu ingat dengan kampung halaman ya. Jadi setiap tahun itu selalu pulang dan selalu jadi kalau lewat tuh selalu melirik. Jadi tahu aja perkembangannya sampai di mana gitu ya, Tulang Insya Allah saya bisa memahami tidak hanya di Menggala tetapi lebih dari 100 desa ya. Yang sudah saya coba kunjungi, saya tahu kondisionalnya dan saya coba bicarakan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap
Tulang Bawang punya sungai Tulang Bawang yang terkenal sekali. Itu juga bisa dijadikan potensi juga untuk PAD ya, Dang ya. Betul, betul. Dulu itu objek wisata ya. Jadi dulu saya masih ingat ya, itu para turis-turis dari mancanegara itu datang bermain selancar, speed. Jadi ditarik pakai speed itu. Saya masih ingat itu kalau kita sangat menonton dulu itu banyak sekali gitu ya. Dan keseruan itu udah hilang sekarang. Sudah hilang. Tetapi memang ke depan saya pun berpikir apakah itu bisa dihidupkan kembali. Ya. Kenapa enggak ya? Ya, kenapa enggak? Namun kembali lagi bagaimana kita mempromosikan. Betul. Ya, kuncinya kan di promosi. Kembali gitu. lagi seperti yang Dadang sampaikan pada episode sebelumnya, kembali ke itikat atau niat dari pemimpinnya, ya kan, komitmennya seperti apa, gitu kan? Ya. Bener nggak? Oke. Jadi semua pemimpin saya pikir harus memiliki komitmen, ya, keseriusan di dalam niat awal ya untuk membangun. Ya, artinya kalau pemimpin itu memiliki satu komitmen dan didukung oleh rakyatnya, saya pikir akan tercapai. Ya, akan tercapai. Nah, kembali lagi persoalan komitmen ini juga tentunya sangat bersinergi ya dengan rakyat ya. Rakyat kadang-kadang terkendala kita itu adalah pemerintah punya keinginan begini, tetapi karena minimnya komunikasi dengan masyarakat akhirnya terjadi benturan. Betul. Saya pikir kalau padahal niatnya bagus sebetulnya ya. Ini tinggal bagaimana membangun komunikasi sih sebenarnya antara pemerintah, masyarakat, kemudian dengan para legislatif gitu ya. Saya pikir akan tuntas ya. Jadi saya pikir Tulang Bawang masyarakatnya sangat-sangat proaktif ya. Tinggal bagaimana kita membangun komunikasi saja. Jadi yang orang bilang tuh, orang Menggala itu keras-keras. Ya keras, tapi selama komunikasinya baik, tujuannya baik, udah pastilah mereka juga bisa menerima dan ikut sama-sama membangun daerahnya gitu ya. Ini kan persoalan ego ya. Saya pikir masyarakat Tulang Bawang itu hanya keras dengan konsonan, suara, tapi hatinya enggak. Tapi hatinya enggak, selembut salju hatinya. Jadi saya yakin betul masyarakat Tulang Bawang itu kalau kita ajak komunikasi dengan cara yang humble, kita bisa menjelaskan apa yang kita harapkan gitu, dan masyarakat juga apa yang mereka harapkan, bisa menerima kok. Saya yakin dan percaya masyarakat Tulang Bawang itu keras hanya konsonan. Kalau diajak, masa iya diajak membangun daerah nggak mau, nggak mungkin kan? Baik, Dadang. Dengan tagline membangun Tulang Bawang maju makmur dan berkelanjutan, kita cukupkan dulu untuk episode kali ini. Kita nanti mau ngobrol lagi tentang hal lain sama Dadang. Siap. Oke, baik pemirsa. Kami masih dari Jalan Kibang, Strat 1, Kota Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Rumah warga negara. Rumah tuanya warga negara. Terima kasih Dadang, bakal calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Sehat selalu. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrol. Nanti kita ngobrol lagi, Dan, terima kasih. Mohon doa dan dukungannya bagi kita semua. Minimal sehat lah doanya. Ya, kemudian yang kedua mohon dukungan. Ya, karena niat saya itu betul-betul tulus untuk membangun Tulang Bawang. Amin. Semoga dimudahkan oleh Allah ya. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya dalam program Lampung Memilih Rilis TV kali ini. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.